Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat beriman. Di zaman jahiliyah hiduplah seorang raja bernama Habib bin Malik di Syam. Dia penyembah berhala yang fanatik dan menentang serta membenci agama yang dakwahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari Abu Jahal menyurati Raja Habib bin Malik perihal tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Surat itu membuatnya penasaran dan ingin bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan membalas surat itu ia akan berkunjung ke Mekah. Pada hari yang telah ditentukan berangkatlah ia dengan 10.000 orang ke Mekah. Sampai desa Abtah dekat Mekah, ia mengirim utusan untuk memberitahu Abu Jahal bahwa ia telah tiba di perbatasan Mekah. Maka disambutlah Raja Habib oleh Abu Jahal dan pembesar Quraisy. Seperti apa si Muhammad itu? Tanya Raja Habib bin Malik setelah bertemu dengan Abu Jahal. Sebaiknya Tuan tanyakan kepada Bani Hashim, jawab Abu Jahal. Lalu Raja Habib menanyakan kepada Bani Hashim. Di masa kecilnya Muhammad adalah anak yang bisa dipercaya, jujur dan baik. Tapi sejak berusia 40 tahun, ia mulai menyebarkan agama baru, menghina dan menyepelekan Tuhan-Tuhan kami. Ia menyebarkan agama yang bertentangan dengan agama warisan nenek moyang kami, jawab salah seorang keluarga Bani Hashim. Raja Habib bin Malik memerintahkan untuk menjemput Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menyuruh untuk memaksa bila ia tidak mau datang. Dengan menggunakan jubah merah dan sorban hitam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang bersama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan Khadijah radhiyallahu anha. Sepanjang jalan Khadijah radhiyallahu anha menangis karena khawatir akan keselamatan suaminya. Demikian pula Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kalian jangan takut, kita serahkan semua urusan kepada Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai di desa Abtah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disambut dengan ramah dan dipersilahkan duduk di kursi yang terbuat dari emas. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk di kursi tersebut, memancarlah cahaya gemilau dari wajahnya yang berwibawa, sehingga yang menyaksikannya tertegun dan kagum. Maka berkata Raja Habib, "Wahai Muhammad, setiap nabi memiliki mukjizat. Mukjizat apa yang engkau miliki?" Dengan tenang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam balik bertanya, "Mukjizat apa yang Tuan kehendaki?" Raja Habib bin Malik menjawab, "Aku menghendaki matahari yang tengah bersinar engkau tenggelamkan. Kemudian munculkanlah bulan, lalu turunkanlah bulan ke tanganmu, belah menjadi 2 bagian, dan masukkan masing-masing ke lengan bajumu sebelah kiri dan kanan. Kemudian keluarkan lagi dan satukan lagi. Lalu suruhlah bulan mengakui engkau adalah rasul. Setelah itu kembalikan bulan itu ke tempatnya semula. Jika engkau dapat melakukannya, aku akan beriman kepadamu dan mengakui kenabianmu." Mendengar itu Abu Jahal sangat gembira, pasti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak dapat melakukannya. Dengan tegas dan yakin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Aku penuhi permintaan Tuan." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan ke arah gunung Abi Kubais dan sholat 2 rakaat. Usai sholat, beliau sallallahu alaihi wasallam berdoa dengan mengadahkan tangan tinggi-tinggi agar permintaan Raja Habib terpenuhi. Seketika itu juga tanpa diketahui oleh siapapun, juga turunlah 12.000 malaikat. Maka berkatalah malaikat, "Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah menyampaikan salam kepadamu. Allah berfirman, 'Wahai kekasihku, janganlah engkau takut dan ragu. Sesungguhnya aku senantiasa bersamamu. Aku telah menetapkan keputusanku sejak zaman azali tentang permintaan Habib bin Malik. Pergilah engkau kepadanya untuk membuktikan kerasulanmu.
Sesungguhnya Allah yang menjalankan matahari dan bulan serta mengganti siang dengan malam. Habib bin Malik mempunyai seorang putri cacat, tidak punya kaki dan tangan serta buta. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyembuhkan anak itu sehingga ia bisa berjalan, meraba dan melihat. Lalu bergegaslah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam turun menjumpai orang kafir. Sementara cahaya kenabian yang memantul dari wajahnya semakin bersinar. Waktu itu matahari telah beranjak senja. Matahari hampir tenggelam sehingga suasananya remang-remang. Tak lama kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa agar bulan segera terbit, maka terbitlah bulan dengan sinar yang benderang. Lalu dengan dua jari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengisyaratkan agar bulan itu turun kepadanya. Tiba-tiba suasana jadi amat menegangkan ketika terdengar suara gemuruh yang dahsyat. Segumpal awan mengiringi turunnya bulan ke tangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Segera setelah itu beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membelahnya menjadi dua bagian. Lalu beliau masukkan lengan baju kanan dan kiri. Tidak lama kemudian beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengeluarkan potongan bulan itu dan menyatukan kembali. Dengan sangat takjub orang-orang menyaksikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggenggam bulan yang bersinar dengan indah dan cemerlang. Bersamaan dengan itu bulan mengeluarkan suara, Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Menyaksikan keajaiban itu, pikiran dan perasaan semua yang hadir terguncang. Sungguh ini bukan mimpi, melainkan sebuah kejadian yang nyata. Sebuah mukjizat luar biasa hebat yang disaksikan sendiri oleh Raja Habib bin Malik. Ia menyadari itu tak mungkin terjadi pada manusia biasa, meski ia lihai dalam ilmu sihir sekalipun. Namun hati Raja Habib bin Malik masih beku, maka ia pun berkata, "Aku masih mempunyai syarat lagi untuk mengujimu." Belum lagi Raja Habib bin Malik sempat melanjutkan ucapannya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memotong pembicaraannya. "Engkau mempunyai putri yang cacat, bukan? Sekarang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyembuhkannya dan menjadikannya seorang putri yang sempurna." Raja Habib pun terkejut karena tidak ada siapapun yang tahu penyakit anaknya itu, yaitu lumpuh dan matanya buta kecuali orang-orang istana dan mereka yang dekat dengannya saja. Mendengar itu betapa gembiranya hati Raja Habib bin Malik. Spontan ia pun berdiri dan berseru, "Hai penduduk Mekah, kalian yang telah beriman jangan kembali kafir, karena tidak ada lagi yang perlu diragukan. Ketahuilah sesungguhnya aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan tiada sekutu baginya, dan aku bersaksi sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah dan hambanya." Melihat semua itu, Abu Jahal jengkel dan marah dengan emosi berkata kepada Raja Habib, "Wahai Raja Habib, engkau beriman kepada tukang sihir ini hanya karena menyaksikan kehebatan sihirnya." Namun Raja Habib tidak menghiraukannya dan berkemas untuk pulang. Sampai di pintu gerbang istana, putrinya yang sudah sempurna menyambutnya sambil mengucapkan dua kalimat syahadat. Tentu Raja Habib bin Malik terkejut. "Wahai putriku, dari mana kamu mengetahui ucapan itu? Siapa yang mengajarimu?" "Aku bermimpi didatangi seorang lelaki tampan rupawan yang memberitahu ayah telah memeluk Islam. Dia juga berkata, jika aku menjadi muslimah, anggota tubuhku akan lengkap. Tentu saja aku mau. Kemudian aku mengucapkan dua kalimat syahadat," jawab sang putri. Maka seketika itu juga Raja Habib bin Malik pun bersujud sebagai tanda syukur kepada Allah. Semoga yang mendengar kisah ini kelak mendapatkan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.